Menurut Ibu Neng dan Pak Iqbal, bagaimana menanggapin kasus ini? Bisa ke Pak Iqbal dulu. Ya, saya kira turut prihatin dengan kasus ini. Ini secara umumnya adalah gambaran gunung es di Indonesia, bahwa fenomena permasalahan keluarga itu sudah sangat memprihatinkan. Khususnya isu-isu tentang ketahanan keluarga, perselingkuhan. Apalagi di era digital sekarang dengan adanya sosial media, ruang-ruang untuk runtuhnya keluarga itu semakin luas dan terbuka. Dalam kasus ini saya melihat memang polisi perlu mendalami tentang motif. Kalau tersangka ini terbiasa berbohong, dari awal dia sudah berbohong bahwa tidak membunuh suami dan ternyata dialah adalah pelakunya, tentu saja kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya apa yang dia ungkapkan. Yang pertama, kalau kita lihat kenapa orang tega membunuh, yang pertama kalau dalam teori psikologi adalah orang-orang yang regulasi emosinya sangat rendah atau kecerdasan emosinya rendah. Dia berpikir sangat pintas, jalan pintas, dan tidak mau berdiskusi ataupun tidak terbiasa dengan dialog, sehingga dia memiliki sakit hati yang dalam. Yang kedua adalah teori balas dendam. Ini penting. Nah, tadi kalau dia mengutarakan dia disakiti, dia diselingkuhi, ini mungkin salah satu pemicu iya. Tetapi mungkin ada motif yang lebih dalam, bisa jadi misalnya harta dan lain-lain. Karena memang si pelaku ini pun memang istri kedua seperti itu ya. Betul, dalam sejarahnya juga begitu. Nah, tetapi memang yang harus kita lihat dari fenomena kasus ini, ada banyak sebenarnya keluarga-keluarga yang tidak sehat, tapi memaksakan diri untuk berjalan bersama tanpa adanya pendampingan atau akses kepada layanan untuk konsultasi atau konseling. Kasus ini kalau kita bisa lihat dari cerita si pelaku bahwa dia adalah korban juga sebenarnya dalam kasus rumah tangga itu. Bisa jadi begitu, tetapi sekorban-korbannya dia pun dia tidak boleh melakukan kejahatan. Nah, untuk itu ada beberapa ciri-ciri pelaku yang mungkin harus mungkin ketika ada keluarga saat ini di rumah ya, melihat yang pertama adalah orang-orang yang obsesif. Orang-orang yang posesif juga ya. Orang-orang yang pencemburu, orang-orang yang sudah susah mengendalikan diri, mudah marah, dan orang-orang yang agresif, ini sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan atau kriminal. Karena mereka memiliki regulasi emosi yang rendah. Dan dalam hal ini sebenarnya, kenapa dia bisa tega berpikir singkat? Karena pertama dia mungkin tidak mengetahui tentang aturan hukum seperti Bu Neng tadi, tentang bahwa istri punya hak untuk melakukan yang namanya khulu. Cerai. Ketika dia diselingkuhi dan berzina, itu sudah memenuhi syarat secara syariat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia mengkomunikasikan ini dengan pasangannya, ketidaksukaannya, ekspresinya. Berarti ini kurangnya komunikasi di dalam keluarga ini ya? Kurangnya ekspresi, kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan kurang mencari tahu. Betul, ditambah lagi ada pihak ketiga. Ini menjadi akhirnya komplit masalah ini. Dan ini saya kira ke depan harus dicegah. Makanya saya kira di DPR kita mengedepankan teman-teman untuk membuat namanya RUU Ketahanan Keluarga, supaya dengan adanya fenomena ini, kita membuka mata bahwa ada masalah yang besar di keluarga Indonesia. Dan untuk itu, perlunya RUU Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini membuka mata pemerintah bahwa sebenarnya tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dulu di Aceh juga ada kasus suami yang digranat loh oleh istrinya. Dan ini bukan yang pertama kali, ada banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian yang mungkin tidak terungkap. Berarti sebenarnya psikolog yang berwenang ya di pihak kepolisian untuk memastikan tentang gangguan mental atau kejadian kejiwaan. Tapi yang jelas secara sehat tidak mental. Secara mental dia tidak sehat. Karena dia melakukan satu perbuatan yang itu melawan hukum dan dia tahu itu dilarang oleh agama. Dan untuk itu saya melihat memang dalam ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh pelaku ini menunjukkan seolah-olah dia tidak melakukan ya, pandai bersandiwara. Makanya semua statement dia tentang motif itu perlu didalami. Tidak harus kita percaya, pihak penyidik tidak langsung percaya. Karena ini orang mungkin lebih sangat lihai. Ada banyak hal-hal dalam pengalaman saya menangani kasus di rumah konseling dalam menangani klien. Sebenarnya paling tidak yang ramai itu dibahas sebenarnya soal seksual, tapi itu sangat tabu. Permasalahan seksual, tapi tidak tabu. Misalnya mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak wajar dan lain-lain. Kemudian ada yang paling mengerikan sebenarnya adalah seandainya ini memang murni motif ekonomi atau motif harta. Itu yang menurut saya perlu didalami, karena kalau hanya cemburu sakit hati, orang normal tidak sebegitunya. Tidak sampai membunuh lah. Orang difitnah aja masih bisa memaafkan kok. Tetapi kalau dia sampai membunuh, tentu saja ada satu kejadian luar biasa yang terjadi, yang dialami, atau memang kepribadian dia yang bermasalah. Bisa dikatakan bahwa dia memiliki jiwa-jiwa psikopat gitu, Pak? Bisa, tapi untuk membuktikan dia psikopat atau tidak perlu dites, diperiksa secara lebih mendalam. Tetapi dalam kasus ini saya melihat memang orang tidak menyangka, karena yang dia wanita sebagai pelaku KDRT pada dasarnya banyak, Bu Neng ya.
Tetapi banyak laki-laki yang tidak mau melaporkan. Betul. Ini berbeda dengan perempuan yang menjadi korban, karena ini ada faktor perbedaan paradigma juga. Tetapi ini saya ingin membuka mata masyarakat semua bahwa pemerintah bahwa kita perlu undang-undang yang mengatur tentang bagaimana keluarga Indonesia ini kokoh dan kuat. Iya. Karena perceraian, perselingkuhan itu berefek kepada anak. Iya, tentu pastinya. Nah, itu yang menjadi harus perhatian. Akhirnya anak-anak yang orang tuanya bercerai itu menjadi yang disebut dengan high risk. Ya, anak-anak yang rentan terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan kriminal dan lain-lain. Bisa jadi juga kayak mencontoh seperti itu? Bisa jadi karena banyak kasus juga perselingkuhan terjadi karena tidak ada lagi orang yang diteladani, tidak ada lagi orang yang jadi panutan yang bisa mendengarkan. Lalu Bu Neng sendiri jiwaannya mungkin ada gangguan juga seperti yang Pak Iqbal bilang ya. Didalami karena orang normal, ketika kalau dia punya akhlak ya Bu ya, ketika ada orang menyakitinya, ya dia akan berusaha menyelesaikannya. Kenapa konflik itu menjadi besar? Karena tidak diselesaikan. Iya, berarti ketika dia tahu suaminya selingkuh, berzina dan lain-lain, ya dia punya sarana. Dia punya cara untuk mendamaikan, misalnya pertama dengan menyampaikan, kalau tidak bisa bermusyawarah dengan keluarga besarnya, tidak bisa berarti harus ada komunikasi di dalam keluarga itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi solusinya begitu untuk kepada keluarga-keluarga yang nanti di luaran sana yang kita tahu banyak keluarga sekarang yang tidak sehat gitu. Untuk ketahanan keluarga bagaimana Pak Iqbal? Yang pertama kita perlu memperkuat lagi dengan pendidikan pranikah yang lebih bagus, yang komprehensif. Jadi ibarat orang nggak punya SIM itu nggak boleh bawa kendaraan sebenarnya. Nah di Indonesia ini praktiknya undang-undangnya ada, tapi pada pelaksanaannya sangat tidak sesuai dengan aturan. Ada yang cuma setengah jam, ada yang cuma 1 jam diceramahin lalu dinikahkan. Harusnya sebagai calon pengantin dia harus tahu tentang pertama hak dan kewajiban, tahu tentang aturan dan undang-undang, dan tahu juga tentang bagaimana problem solving ketika menghadapi masalah. Berarti menikah harusnya bukan hanya karena faktor umur juga ya Pak ya? Tapi kesiapan. Nah ini yang penting bagi orang tua, dari sekarang harusnya edukasi itu dimulai dari rumah tangga sendiri. Bahkan termasuk dalam hal memasak, termasuk dalam hal pendidikan seksual, harus ada penjelasan yang komprehensif dan edukasi dari orang tua yang pertama.